nama Trusmi sendiri ada sejarahnya juga loh. Berasal dari kata trusmi yang artinya terus bersemi. Berkendara sekitar 15 km atau 10 menit dari Cirebon, akhirnya sampailah saya di Trusmi, sentra batik di kota Cirebon. Walaupun sudah tidak sabar untuk segera memborong aneka batik, saya menyempatkan diri untuk mampir di sebuah makam yang menjadi titik balik keberadaan desa ini, yakni makam Buyut Trusmi. Konon tempat ini dulu adalah sebuah padepokan milik leluhur Sunan Gunung Jati. Suatu waktu Sunan Gunung Jati meminta Pangeran Cakrabuana untuk menduplikat batik miliknya. Saking bagusnya hasilnya, Sunan Gunung Jati tidak bisa membedakan mana batik asli dan mana yang tiruan. Sejak saat itulah membatik menjadi keahlian yang seolah diturunkan dan mendarah daging dalam masyarakat Trusmi. Karena kalau orang sini istilahnya makan tidak makan, ya bikin batik itu usahanya. Untuk nama Trusmi sendiri ada sejarahnya juga loh. Berasal dari kata trusmi yang artinya terus bersemi. Diharapkan apapun yang dihasilkan oleh desa ini tidak akan pernah padam atau habis. Selain kolam yang dahulu digunakan untuk berwudu oleh para murid padepokan, di sini juga terdapat masjid, witana atau tempat untuk berkumpul, dan juga makam Buyut Trusmi serta kerabatnya. Oh, di dalam sini ya Pak ya? Iya, di dalam sini keramatnya tuh Buyut Trusminya. Tapi kalau mau ambil gambar cuma sampai di sini. Oh, Nggak boleh. gak boleh ke dalam ya? Tuh udah dengar sendiri kan, kalau ngambil gambar cuma boleh sampai di sini. Jadi saya masuk sendirian aja ya. Dadah. Puas belajar tentang sejarah desa Trusmi, saya pun pamit dan bersiap untuk berbelanja. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah sebuah bengkel untuk membatik. Ya, di sini kita tidak cuma bisa berbelanja, tapi juga diperbolehkan untuk mencoba menorehkan canting di atas kainan cantik ini. Wah, ternyata tidak mudah loh. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi motifnya malah rusak. Tak heran jika harga batik tulis bisa begitu mahal. Proses pengerjaannya cukup rumit. Bahkan untuk membuat selembar kain ini dibutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Selain pewarnaan, motif pun ikut menjadi faktor penentu. Semakin rumit dan detail, pengerjaannya pun akan makin lama karena menggunakan canting yang khusus pula. Ya, untuk mengisi detail pada motif batik, canting yang digunakan ujungnya lebih kecil seperti ini. Nah, setelah tadi saya sudah belajar membatik, sekarang saya pengen lihat yang udah jadi seperti apa. Sekalian mau belanja buat lebaran. Mbak, makasih ya. Permisi. Wah, ternyata ada juga loh motif batik yang diadaptasi dari sejarah. Nah, ini adalah salah satu motif batik asli Cirebon. Dasarnya putih dan motifnya sendiri dinamakan burung lokcan. Konon ini diadaptasi dari motif pakaian yang dikenakan sama Laksamana Cheng Ho ya Mbak ya? Ya, begitulah ceritanya. Tapi apa ya ciri khusus yang membedakan batik Cirebon dengan batik lainnya? Background itu putih dan di situ ada megamendungnya, ada wadasan, ada keratonan, ada paksina galiman. Nah itulah pakem-pakem batik Cirebon. Setelah tahu sejarah dan proses kain asli Indonesia ini, sudah sepantasnya kalau batik semakin dicintai, bukan?